Fenomena persaingan tidak hanya terkait dengan nikotin dan tembakau, namun melibatkan proses tradisional yang unik dan memiliki peran khusus dalam budaya kehidupan sehari-hari. Rokok lembak menyan memiliki sejumlah elemen, yaitu perpaduan tembakau dicampur dengan serbuk menyan dan serpihan akar kelembak, lalu disatukan dalam pintalan kertas papir berwarna putih. Inilah dibalik asapnya yang khas. Rokok lembak menyan mengandung sejarah panjang. Akar kelembak membawa keunikan tersendiri dalam rokok kelembak menyan. Dengan seratnya yang kuat, aroma alami yang khas, akar kelembak memberikan karakteristik dalam membedakan rokok kelembak menyan dari jenis rokok lainnya. Serat yang dihasilkan menjadi bagian penting dalam proses meramu. Kelembak memberikan manfaat kesehatan tersembunyi yang diyakini memiliki sejumlah khasiat. Berbagai jenis menyan salah satunya dihasilkan di Sumatera. Aromanya seringkali digunakan sebagai wewangian dan mengingatkan pada hal-hal mistis bagi sebagian orang. Namun di balik itu, menyan juga memiliki banyak manfaat sebagai obat herbal. Penggunaan menyan memberikan sentuhan rasa dan aroma yang berbeda. Seringkali dianggap lebih halus atau memiliki karakteristik yang lebih unik dibandingkan dengan rokok kretek konvensional. Aroma khas dari menyan juga memberikan pengalaman merokok yang berbeda bagi para penggemar kelembak menyan. Kehadiran kelembak menyan di masyarakat setempat sudah ada sejak lama. Tradisi merokok dapat dilacak menjadi kebiasaan para raja-raja Jawa di era Mataram pada abad ke-17. Mulai dari Sultan Agung, Sunan Amangkurat I, serta Sunan Pakubuwono. Kebiasaan para raja Mataram menerima tamu, khususnya pejabat VOC, yang memakai rokok telah menjadi sebuah penyerta. Pada tahun 1938, Kebumen tercatat pernah memiliki sentra industri rokok yang memiliki ratusan pekerja. Wilayah Karasidenan era kolonial telah berkembang industri rokok kelembak menyan dengan aneka ragam nama. Namun demikian, industri rokok di wilayah Kebumen telah dimulai pada tahun 1925 di Gombong. Dalam buku Hikayat Kretek, sejarawan Ong Hok Ham mengatakan, kelembak yang pertama di Gombong, yang pada waktu itu termasuk wilayah Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 1928, di tempat yang sama, muncul perusahaan rokok kelembak kedua yang bisa kita masukkan ke dalam kategori perusahaan menengah. Setelah 1929, 3 buah perusahaan rokok kelembak termasuk golongan perusahaan kecil. Perusahaan rokok Sintren merupakan rokok kelembak menyan di Gombong, berjaya pada tahun 1950-an dan masih tetap bertahan hingga saat ini.
Keterampilan dalam pembuatan kelembak menyan yang mencerminkan keahlian masyarakat lokal dalam mengolah tembakau dan bahan-bahan alami lainnya untuk menciptakan produk yang memiliki identitas khas. Awal mulanya itu pabrik ini pendirinya itu orang tua saya sendiri. Namanya Agus Sugianto. Nah inilah pabrik saya. Ini rokok Sintren namanya. Jadi bahan bakunya ya, ini kemenyan, ini kelembak, ini tembakau, ini sigaretnya. Nah kita dalam satu batang kita ada 2 kertas, yang satu ada capnya, yang satu enggak. Kita pakai 2 kertas karena kalau kita satu kertas itu enggak kuat, karena ada kelembaknya. Kelembaknya itu kristalnya tajam. Jadi kalau tajam ini nanti malah rusak rokoknya. Rokok saya itu tiga merek ya, perusahaan rokok Sintren, rokok Bangjo, dan rokok Toko. Nah, masing-masing ini kita punya segmen pasar yang berbeda-beda, daerahnya berbeda-beda. Nah ini kita rokok Sintren, itu yang ukuran kecil, ada yang ukuran besar, ada yang lebih besar lagi. Nah ini pemasarannya di Gombong dan sekitarnya. Nah, pegawai saya ini dulu mulai bekerja di sini kira-kira usia 20 tahun. Sekarang udah usianya sampai 70, ada yang 80, 60. Jadi memang kita mulainya dari yang usia 20. Tapi ini bertahan sampai sekarang karena dia kondisinya baik, sehat, jadi kita bisa bekerja sama. Jadi sampai sekarang kita bisa bertahan sampai sekarang. Rumahnya ini daerah sekitar lokasinya daerah sini aja, pedesaan sini aja. Jadi kita memang padat karya. Dulu banyak ya, kita dulu sampai mencapai 1000. Karena orang tua saya itu pendirinya, terus kita meneruskan. Nah meneruskan ini kita tahun 88. Sampai sekarang. Penelitiannya semakin merosot dikarenakan usia sudah terlalu tua atau tidak kuat kerja. Jadi kita tidak ada PHK di sini. Karena kita padat karya, kita tidak pakai mesin, pakai manual semua. Nah ini alatnya seperti ini. Ini alatnya seperti bendera. Alatnya seperti ini. Jadi kita memang lama ya, lebih lama dibandingkan rokok kretek buatannya. Jadi seperti bendera ya. Seperti bendera ini. Nanti dilinting-linting begini ya. Puter-puter ya. Jadi ini ya, kalau udah ngelinting nanti dia ngepak sendiri. Satu pak itu 100 batang. Ya, kalau tempat pengebalan itu satu bal itu 10 pak. Nah, pengebalan itu orang lain yang ngepak. Kalau ini cuma pak-pakan kecil aja. Kalau bentuk bal kita ada orang lain. Khusus. Nah ini tempatnya tempat penggilingan kelembak. Kita komposisinya kan ada tembakau, kelembak, kemenyan. Nah ini kelembaknya di sini. Nah kelembak itu kita belinya di daerah Magelang, panjang-panjang ya ukurannya ya. Terus kita kristalkan dengan mesin ini supaya lebih kecil. Soalnya itu buat rokok itu harus yang kecil ya. Nah ini ukurannya. Nanti diperkecil lagi lebih kecil dari ini.
Nah, ini tembakonya. Tembakau itu kita beli dari Muntilan. Nah, untuk mengurai tembakonya di sini. Ini lengket-lengket kita urai, jadi kita lepasin istilahnya, bukan memotong, lepasin dari lengket-lengket ini. Tembakau itu kita banyak variasinya ya, tadi yang bagus, yang sedang, yang kurang bagus. Kita komposisinya kita atur supaya bisa terjangkau sama masyarakat. Wah, ini kemarin habis nggak panen ya, nggak panen kira-kira 3 tahunan itu. Kalau kita udah stok banyak, wah kita sudah mungkin berhenti ya. Karena 3 tahun lama banget. Untung kita stoknya banyak, jadi kita masih sekarang bisa eksis. Nah, ini kemenyan ya. Di sini kemenyan. Kemenyan itu getah ya. Getah jadi tidak ada expire, nggak ada batas kedaluarsa. Semakin lama semakin bagus. Kayak lembah, kayak tembakau itu ada batasnya, kedaluarsanya ada. Kalau ini tidak ada batas karena di getah. Nah, ini yang pemotongan kertasnya ini. Kita beli itu rim liman. Begini rim liman. Terus kita potong. Potong seperti ini potongannya. Ini buat dikirim ke pabrik-pabrik nanti. Ya, bentuknya kayak gitu, lembaran. Ya, ini mesinnya juga mesin zaman dulu ya. Tahun berapa ini? 50 atau 60 nggak tahu ini. Ini sisa ya. Kalau dalam satu itu biasanya ada sisa. Nah, sisanya ini kita bisa jual. Banyak dikaliku ya di perusahaan ini ya. Jadi kita mulai megang itu tahun 88. Sebelumnya itu orang tua saya. Nah, dulu pernah waktu orang tua saya megang itu pernah jatuh juga. Bukan mulus ya istilahnya. Pernah jatuh. Bukan karena nggak laku jatuhnya, tapi karena kalkulasinya salah. Jadi kita laku barangnya tapi nggak bisa beli barang lagi. Jadi itu pernah jatuh, terus kita perbaiki, terus bisa bangun lagi. Dan sampai sekarang saya pegang ini. Ya, saya mengalami mulai megang itu kan tahun 88. Jadi jaya-jayanya itu tahun 70 sampai 80. Jadi saya tidak mengalami masa jaya-jayanya. Nah, posisi saya waktu itu malah posisi baru kurang baik ya. Terus terang aja itu posisi baru menurun. Trennya baru menurun. Tapi saya berjuang semaksimal mungkin, apapun hasilnya. Soalnya ini mandat dari orang tua saya. Jadi kita berusaha sampai sekarang bisa bertahan. Alasan mengapa industri kelembak menyan ini masih bertahan, karena tidak ada ekspansi bisnis dan pembukaan cabang baru yang dapat ditemukan sebagaimana perusahaan rokok modern lainnya. Meskipun begitu, industri kelembak menyan tetap dihadapkan pada tantangan generasi muda yang lebih tertarik pada tren modern dan gaya hidup kontemporer. Kita punya banyak persaingan, terutama yang rokok kelembak menyan ya, sama-sama kelembak menyan. Kalau kretek saya kira rendah ya. Kalau kretek itu jalurnya sudah berbeda. Jadi konsumen saya nggak mungkin masuk ke kretek dan konsumen kretek juga nggak mungkin masuk ke saya. Jadi itu kita persaingannya dalam hal yang sejenis kelembak menyan sama dengan kelembak menyan. Ya kita anak muda sekarang kan banyak lari ke elektrik ya. Itu sebetulnya itu bukan perokok ya. Kalau perokok asli itu nggak mungkin ke elektrik. Misalkan rokok kelembak menyan, dia lainnya pasti ke rokok lagi. Kretek juga sama. Itu elektrik itu kan sasarannya orang yang belum pernah ngerokok. Kebanyakan itu. Di balik itu, pemerintah berupaya agar terciptanya regulasi yang mudah diakses oleh para produsen kelembak menyan, sehingga
peluang untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal dapat terhindarkan. Rokok ilegal ya, itu memang dari dulu ya, zaman saya kecil ya sudah ada itu. Tapi ya terus terang aja itu buat apa, home industry lah. Buruhnya paling 1 orang, 2 orang buat makan dia. Jadi kita tahu memang itu, tapi saya kan istilahnya apa itu, kalau dia yang penting dia mau usaha lah. Kita sistemnya itu ya ada sedikit banyak untuk dia makan apa gimana, daripada dia minta-minta kan. Dia punya modal juga kan, dia punya harus nyediain tembakau, kelembak, menyan. Saya kira saya juga enggak terlalu enggak terlalu didugikan lah. Soalnya dia enggak sampai meluas ke kota-kota besar. Bea cukai sekarang itu regulasinya saya menilai itu bagus. Karena apa? Dia menolong pengusaha-pengusaha kecil. Kalau dia sasaran itu pengusaha-pengusaha besar ya, dia menaikkan cukainya ke pengusaha besar sehingga pengusaha kecil itu tidak dinaikkan. Jadi saya sangat berterima kasih. Rokok kelembak menyan yang kerap dihubungkan dengan aktivitas mengundang roh-roh halus, membuat rokok ini tidak hanya sebagai produk rokok semata, namun juga memiliki makna dan simbolisme dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kepercayaan masyarakat tertentu, penggunaan kelembak menyan dalam ritual religius adat istiadat dapat berupa sesaji untuk menjembatani antara dimensi spiritual dengan para leluhurnya. Sebagaimana tergambar pada tempat sakral yang mewarisi secara turun-temurun dari para nenek. Budaya ya, konsumen saya itu kan banyak orang yang bilang itu untuk sajenan apa-apa ya, kita enggak masalah lah. Kita istilahnya yang ngerokok ya ada, yang buat sajenan ya ada, itu semacam kayak tradisional ya, kita nggak apa-apa, nggak masalah. Keberadaan rokok kelembak menyan merupakan bagian dari kisah sejarah produksi ekonomi klasik di tanah Jawa yang masih bertahan hingga kini. Meskipun berkurangnya penerus yang tampil dari kalangan muda, namun kalangan tua dan tokoh-tokoh masyarakat yang masih aktif dalam menjaga keberlanjutan tradisi ini berperan penting dalam melestarikannya. Memang kalau dilihat dari prospek ya, prospek itu memang kita kurang bagus lah, karena usianya udah lanjut gitu. Tapi saya juga punya pikiran, usia lanjut kan kita nggak tahu kapan dia meninggalnya, apa-apa kan belum tentu. Orang muda juga banyak yang meninggal duluan. Jadi kita istilahnya kita kesehatan jaminan. Jadi kita kasih obat, pengobatan supaya dia bisa sehat, bisa bekerja. Jadi saling menguntungkan gitu nantinya. Kita pertahankan terus ini orang-orang ini dengan kesehatan yang kita usahakan sebaik mungkin supaya dia bisa tetap bertahan. Romantisme masa lalu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Menghisap rokok kelembak menyan bagi orang tua tertentu menghidupkan peristiwa dan kenangan tertentu di masa silam. Pepatah mengatakan, ada kalanya yang tua belum usai dahulu. Di balik wajah renta yang bekerja melipat gulungan rokok, menyimpan banyak kisah dan cerita yang dapat digali saat mereka masih bekerja di usia belia. Di mana, setelah sekian kali rezim berganti dengan karakter pemerintahan yang berbeda, perjuangan dari peristiwa sejarah kehidupan sosial tersimpan dalam guratan wajah mereka yang semakin mengeriput, mengandung harapan-harapan pada historis kelembak menyan yang tetap bertahan sampai kapanpun.